tentang apa sumber kekuatan kita menjalani tahun 2022, tahun baru 2022. Saya akan dasarkan pembahasan tentang tema ini dari Mazmur 93. Mazmur 93 ada 5 ayat di situ. Saya akan bacakan ke semuanya. Mazmur 93 ayat 1 sampai 5 demikian firman Tuhan. Tuhan adalah raja. Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan, sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan untuk sepanjang masa. Jadi para pemirsa sekalian, apa sumber kekuatan kita di dalam menjalani tahun baru 2022 bahkan seumur hidup kita? Nah, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, khususnya dari Mazmur 93 yang baru kita baca, jawabannya adalah sumber kekuatan saudara dan saya adalah keberadaan Tuhan yang adalah Raja, yang berkuasa atas hidup ini, yang kita kenal dalam Tuhan Yesus. Itu jawabannya. Nah, berdasarkan Mazmur 93 ini, mari kita mempelajari Tuhan yang adalah Raja, yang berkuasa atas hidup ini, yang kita kenal dalam Tuhan Yesus, yang merupakan sumber kekuatan saudara dan saya dalam menjalani tahun 2022 ini, bahkan seumur hidup kita, itu Tuhan yang bagaimana? Mari kita lihat satu persatu jawabannya dari Mazmur 93. Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita, Raja yang berkuasa atas kehidupan ini adalah pertama-tama, Tuhan yang dapat kita andalkan. Di dalam ayat 1 dan 2 dikatakan di dalam Mazmur 93 ini, Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala. Sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Keterangan tentang istilah dari sejak dahulu kala, dari kekal, menunjukkan bahwa Tuhan kita yang berkuasa atas kehidupan ini yang kita kenal dalam Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dapat kita andalkan. Para pemirsa sekalian bisa memperhatikan bahwa di dalam produk barang-barang atau orang berbisnis yang menghasilkan barang-barang seringkali dicantumkan berdiri sejak kapan. Itu mau menunjukkan bahwa bisa diandalkan karena sudah berdiri sejak mungkin puluhan tahun yang lalu. Misalnya, kalau saudara-saudara sekalian suka membeli kecap yang mereknya Bango. Di sana tertulis sejak 1928. Ini mau menunjukkan bahwa produk kecap Bango ini bukan hasil kemarin sore. Bukan hasil dari orang yang belum berpengalaman. Tetapi dari yang sudah berpengalaman sejak 1928. Berarti dapat diandalkan kualitasnya. Maksudnya demikian kan? Misalnya juga jamu Nyonya Menir. Berdiri sejak 1919. 100 tahun lebih yang lalu. Makanya ada orang yang suka mengatakan siapa orang yang paling kuat di dunia ini. Jawabannya bukan Simpson, tetapi Nyonya Menir. Karena bisa berdiri sejak 100 tahun lebih yang lalu, 1919. Meskipun baru-baru ini saya Google, ternyata beritanya tahun 2017 jamu Nyonya Menir itu bangkrut ya, tutup. Mungkin capek berdirinya, sudah 100 tahun. Jadi itu bangkrut begitu ya. Tetapi Tuhan kalau dikatakan itu tegak tahtanya sejak dahulu kala dari kekal, dia tidak pernah bangkrut, tetapi dia itu benar-benar dapat kita andalkan. Makanya
Di dalam Ibrani 13 ayat 8, di sana dikatakan bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu tetap sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Artinya dia tidak pernah salah memimpin jalannya hidup umat Tuhan, jalannya hidup manusia ini, dia dapat kita andalkan. Dia tidak pernah salah di dalam memimpin kehidupan ini. Saudara-saudara, kalau kita seringkali salah ya. Beberapa waktu yang lalu, saya memimpin rombongan pakai mobil, para pemuda itu pergi ke satu tempat. Saya katakan, sudah ikut saya saja. Lalu mereka ikut, ternyata saya salah jalan. Saya memimpin bisa salah, saudara memimpin bisa salah. Tetapi Tuhan kita tidak mungkin salah di dalam memimpin kehidupan ini karena dia sudah tegak tahtanya berkuasa atas kehidupan ini sejak dahulu kala. Dari kekal dia dapat kita andalkan. Termasuk, saudara-saudara, Tuhan mengizinkan adanya pandemi COVID-19 yang sampai sekarang ini belum kunjung selesai. Ya, bahkan di Amerika dikatakan satu hari kasusnya bisa mencapai 500.000. Di Sydney, Australia 20.000 lebih. Di Indonesia lumayan, tidak terlalu parah, tetapi juga masih belum kunjung selesai. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah di dalam memimpin jalannya hidup ini, termasuk mengizinkan hal-hal yang terjadi, termasuk pandemi COVID-19. Karena melalui pandemi ini, saudara dan saya manusia diingatkan betapa lemahnya kita. Kita diingatkan supaya kita itu memakai hidup ini baik-baik, yang hidup dalam dosa bertobat dan sebagainya. Oleh sebab itu di dalam menjalani tahun 2022 dengan masalah-masalah tantangan kehidupan yang apapun yang ada dalam kehidupan kita. Pastikan sumber kekuatan kita di dalam Tuhan karena Dia dapat kita andalkan. Itu yang pertama yang dapat kita lihat di dalam Mazmur 93. Yang kedua, berikutnya, Tuhan yang bagaimana, yang berkuasa atas kehidupan ini yang kita kenal dalam Tuhan Yesus, yang menjadi sumber kekuatan bagi kita menjalani tahun baru 2022 bahkan seumur hidup kita. Yaitu bukan hanya Tuhan yang dapat kita andalkan, tetapi Tuhan yang dikatakan dalam Mazmur 93 ini, yang lebih besar. Tuhan yang lebih besar daripada masalah hidup kita. Kita bisa lihat kebenaran ini dari ayat 3 dan 4. Di dalam ayat 3 dan 4 dikatakan di situ, sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Latar belakang penulisan ayat 3 dan 4 Mazmur 93 ini, yaitu ada dewa-dewa saat itu yang dikenal menguasai sungai-sungai, menguasai ombak laut, seperti misalnya Dewa Marduk dari Babylon, menguasai sungai-sungai. Dewa Kanaan Baal menguasai akan ombak laut. Yang menjadi masalah seringkali bagi manusia yang berlayar, yang bisa tenggelam perahunya, atau yang membuat banjir. Tetapi pemazmur melihat Tuhan Yahweh yang kita kenal dalam Tuhan Yesus lebih hebat, jauh lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada saat itu, daripada masalah kehidupan ini. Makanya di dalam Markus pasal 4 ayat 39 sampai 40. Di sana diceritakan Tuhan Yesus lagi berlayar dengan para muridnya. Lalu ada ombak besar karena angin ribut datang. Tuhan Yesus menghardik angin itu, maka angin itu tenang dan ombak itu kemudian juga menjadi tenang. Tuhan yang kita kenal dalam Tuhan Yesus lebih hebat, lebih besar daripada persoalan hidup saudara dan saya. Suatu kali ada wedding anniversary, ulang tahun pernikahan dari suami istri yang sudah menikah 50 tahun. Golden wedding anniversary, pernikahan emas. Nah, kemudian ada orang yang bertanya kepada couple itu, ya mereka adalah orang Kristen, apa rahasianya sampai bisa menikah 50 tahun dan di tengah-tengah pernikahannya itu mereka tampak harmonis. Lalu jawaban daripada couple itu, kakek nenek itu menjawab bahwa ya kalau mau ditanya rahasianya, mungkin rahasianya satu kalimat ini saja.
yaitu Jesus is greater than our problems. Rahasianya adalah kami percaya Yesus lebih besar daripada masalah-masalah hidup kami. Dan itu benar, saudara-saudara. Dan benarnya bukan hanya dalam hidup pernikahan, tetapi juga dalam hidup sehari-hari. Tantangan dalam pernikahan, hubungan suami istri, hubungan dengan anak mantu, hubungan dengan famili, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia bisnis, dalam sakit penyakit, pergumulan dengan sakit penyakit, dan masalah apapun. Mari kita pegang kebenaran bahwa Tuhan kita yang menjadi sumber kekuatan kita menjalani tahun 2022 bahkan seumur hidup kita adalah Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah hidup kita. Bahkan masalah hidup manusia yang paling besar pun sudah diselesaikan di dalam diri Tuhan yang kita kenal dalam Yesus. Apa masalah hidup terbesar manusia, saudara-saudara? Yaitu dosa. Dosa saudara dan saya yang seharusnya layak menerima hukuman kekal di neraka, murka Allah. Tetapi Tuhan Yesus yang di atas kayu salib menyelesaikan masalah terbesar manusia itu. Sehingga masalah-masalah lainnya dalam hidup sehari-hari. Mari kita ingat, Yesus, Tuhan kita, lebih besar daripada berbagai masalah hidup kita. Itu hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari Mazmur 93 ini tentang Tuhan kita yang keberadaannya itu menjadi sumber kekuatan bagi kita di dalam menjalani tahun 2022. Dan berikutnya yang ketiga, Tuhan kita yang menjadi sumber kekuatan bagi kita itu Tuhan yang bagaimana? Yang dapat menjadi sumber kekuatan kita untuk menjalani tahun 2022 bahkan seumur hidup kita ini. Yaitu Tuhan yang bukan hanya bisa kita andalkan, bukan hanya yang lebih besar dari masalah hidup kita, tetapi juga Tuhan yang mau menuntun hidup kita. Tuhan bisa kita andalkan, Tuhan lebih besar daripada masalah hidup kita, dan syukur Dia dengan aktif mau menuntun hidup saudara dan saya. Di dalam ayat yang kelima, Mazmur 93 ini, dikatakan, peraturanmu sangat teguh. Bait-Mu layak kudus ya Tuhan untuk sepanjang masa. Saudara, kata peraturan-Mu sangat teguh. Peraturan di sini kata yang artinya itu perintah Tuhan, hukum Tuhan, firman Tuhan, menunjuk pada kebenaran firman Tuhan. Dan saudara-saudara, peraturan Tuhan ini dihubungkan dengan bait Allah, yaitu lambang kehadiran Tuhan di tengah umatnya, yang secara nyata dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus dan firman-Nya, Tuhan itu mau menuntun hidup saudara dan saya. Jadi saudara-saudara, di dalam menghadapi tahun 2022 ini, mari kita bersandar kepada Tuhan yang kita kenal karena memperkenalkan diri dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang bukan hanya bisa kita andalkan, yang lebih besar daripada persoalan hidup kita, tetapi juga yang mau menuntun hidup kita. Tentunya melalui kebenaran firman Tuhan. Seorang ibu yang berjualan di pasar, dia rindu untuk bisa membaca firman Tuhan. Tetapi waktunya itu terbatas. Sehingga di tengah-tengah jualan di pasar itu kalau lagi tidak ada pembeli, dia itu membaca Alkitab. Nanti kalau ada pembeli, Alkitabnya ditaruh, dia jualan, nggak ada pembeli lagi, dia baca Alkitab. Nah, karena dia itu membaca Alkitab di pasar, Alkitabnya itu menjadi kotor karena tangannya pegang barang, pegang Alkitab, pegang barang, pegang Alkitab. Satu kali ada seorang pembeli yang berkata, "Bu, lagi baca apa?" Lalu ibu itu mengatakan, "Baca apa?" "Baca Alkitab." Lalu pembeli itu mengatakan, "Wah, Alkitabnya jadi kotor ya. Ibu baca di tengah-tengah jualan begini." Lalu ibu itu menjawab, "Ya, nggak apa-apa. Alkitab saya jadi kotor, nggak apa-apa. Yang penting Alkitab yang kotor yang saya baca ini bisa membersihkan hati saya. Daripada Alkitab saya itu bersih karena tidak pernah saya baca, tapi meninggalkan akan hati saya yang tetap kotor." Saudara-saudara, jawaban daripada ibu ini mengingatkan kita bahwa firman Tuhan adalah tuntunan Tuhan bagi saudara dan saya yang seharusnya bisa membuat
akan hati kita ini makin dibersihkan dari hal-hal yang najis. Saudara-saudara, di tahun 2022 ini, bagi saudara yang sudah setia di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai tuntunan Tuhan bagi kita, mari terus tetap setia. Bagi yang tidak memiliki waktu selama ini untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya, atau yang tidak setia, maka mulailah tahun 2022 ini. Karena Dia itu siap menuntun kita. Dia yang dapat kita andalkan yang lebih besar daripada persoalan hidup kita, mau menuntun kita melalui kebenaran firman Tuhan ini. Maka mari kita di dalam kita menjalani hidup ini, bahkan mungkin ada tekad-tekad baru di tahun baru, resolusi baru di tahun baru ini, mari kita dasarkan dengan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk tuntunan Tuhan bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara.